Kalau seandainya di rumah kamu ada anjing, malaikat tak masuk. Malaikat apa yang tak masuk? Itu mau pasar dia. Ketika kita ke masjid, setiap langkah kita menghapus dosa. Itu mau pasar tu. Perlu penjelasan. Ada kunci-kuncinya. Perlu pasar. Di rumah siapa yang ada anjing, malaikat tak masuk. Kalau begitu, Ustaz, saya kelilingi rumah saya dengan anjing, kemudian berzina saya di rumah tu. Tak akan bakal dicatat, Ustaz. Sebab malaikat tak bisa masuk. Begitu kali-kali kalau kajian lapas tu hanya tekstual. Ya kan? Makanya kata Pak Amir Arifudin bikin guyonan, la taqrabu zina, jangan kamu berzina pada hari Rabu ni. Karena dia ini menyentil orang-orang yang suka hanya sekedar lapas saja. Kajian-kajian itu tak tuntas. Kajian mufassar, muhkam, nas. Apa bedanya zahir dengan nas? Itu perlu mengerti juga. Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu ucapkan cis pada orang tua. Itu nas itu. Nas. Dalam kata-kata uffin itulah adanya azah. Azah itulah yang tidak membolehkan memukul orang tua. Itu nas itu. Nas. Kalau yang zahir, itu redaksi dia. Kalau mazhab Hanafi, dalalah al-ibarat, karangannya. Di karangan itu tampaknya. Ini kecil ya kajiannya buya-buya. Tapi kalau kita tak faham antara zahir dengan nas, bingung kita mana yang dalalah ibarah, mana yang dalalatun nas. Itu perlu kita kaji. Jadi buya-buya pulang nanti baca lagi usul fikih, karena itu sangat penting buat kita dalam penetapan hukum. Karena Al-Quran itu baru berbentuk jawami al-kalim. Sekarang sudah saya kasih bayangan bahwa kita harus mempertajam ilmu usul fikih, terutama dalam kajian lafaz. Antara kajian lafaz dengan kaji ma'ani atau tahlili, tafsiri, yang tidak tampak pada lafaz, itu disebut dengan kajiannya, bahagian dari kajian metode istinbat hukum juga. Kita mencoba melangkah dari kajian lafaz keluar dari lafaz. Hukum-hukum akan berkembang di situ nanti. Masuk kita kalau kias, ya kias. Kan seketika Mu'az bin Jabal ditanya oleh Nabi, kamu kalau memutuskan hukum bagaimana? Pertama, Al-Quran dan hadis ya Rasulullah. Kalau tak ada gimana? Ini yang saya pakai. Otak ini yang saya pakai, saya olah. Kias. Itu dah. Dulu Nabi enggak mengatakan, oh kamu pakai kias, enggak ada. Ulama mengatakan pakai kias. Ya, analogis hukum. Analogis hukum. Cuman kadang-kadang kita kurang jeli dalam penerapan kias. Terutama dalam tankih, tahqiq, kemudian takhrij, al-manat. Itu penting, Pak. Penting, Buya. Sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak mengajar, saya hanya memancing-mancing bangkit kembali supaya kita mengolah. Coba saya tanya ini, seperti pertanyaanlah. Perempuan yang haid itu tidak boleh ke masjid. Apa sebabnya? Karena haidnya atau mengotori masjid? Kalau diputuskan dengan mengotori masjid, maka terjadi hela nanti. Pakai softtek maka aman. Ya, itu faktornya saja di antara faktor penyebabnya. Karena dia antara hukum wada'i itu jangan hanya dipahami matahari terbenam, wajib solat. Maka itu bahagian dari hukum wada'i. Tak boleh naik haji ke Suramadu. Ini mau dibikin haji pakai online. Siapa dulu tu yang mengatakan haji mau dibikin online? Ini gila ini. Tak faham dia hukum wada'i. Hukum haji itu hukum wada'i, tempat di Makkah. Itu dia. Jadi itu bahagian dari hukum wada'i. Yang dipahami al-manat itu kita harus paham. Makanya fikih itu relatif. Fikih relatif. Kalau orang mengatakan bahwa penyebab
perempuan itu tak boleh ke masjid dipahami adalah kata-kata darah itu mengotori masjid, maka pakai softtek berarti boleh. Kalau dipahami bahawa haidnya itu yang penyebab tak boleh, maka tak ada jalan untuk ke masjid. Tidak boleh sama sekali. Makanya itu yang disebut dengan apakah itu ada manatun atau tidak. Itu mengolah manat. Ya. Tankih al-manat, mengkorek-korek apa penyebabnya. Seketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Atattakhizu asnaman aliha?" Kenapa kamu bikin patung-patung ini menjadi Tuhan? Apakah bikin patung itu boleh kalau tidak dijadikan Tuhan? Atau membuat patung itu sudah haram? Itu perlu tankih al-manat, mengkorek-korek ilat hukum. Mengkorek-korek ilat hukum. Kalau tidak pandai nanti, maka tidak ketemu hukum yang dimaksud dalam menganalogiskan hukum. Jadi ini ada yang agak aneh ni ya. Makanya akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan seketika kita menjawab persoalan hukum. Akan banyak nanti persoalan hukum yang muncul yang perlu dijawab oleh persoalannya ini melalui fikih. Kita coba-coba dulu memutuskan hukum tu dengan metode takhrid al-mazhab, antar mazhab. Kalau ada di mazhab ini, kita coba korek-korek. Kalau tidak, melalui mazahib antar mazhab. Kalau tidak, intikoi. Intikoi itu perlu pembersihan. Tapi ia mengatakan merokok itu hukumnya makruh. Cocok tak zaman sekarang? Zaman sekarang rokok itu pakai nikotin. Pemancing hukum sudah ada pada masa Syafi'iyah, dibangkitkan hari ini perlu intikoi. Diseleksi ulang, betul enggak ini rokok ini makruh? Orang yang berpaham pendapat Syafi'iyah dulu dipegang sampai hari ini tetap juga makruh dia. Padahal sudah jatuh ke haram kerana memakai nikotin. Kemudian istislahi. Mazhab Syafi'iyah sekalipun membeli penjahit wajib pakai ijab dengan qabul. Pendapat mazhab lain tidak. Apa yang lebih istislah pada hari ini? Lain mungkin awak belanja bawang segala macam di pasar tu pakai ijab dengan qabul. Habis hari itu kan? Mana yang istislah? Kalau kita mau memakai metode lama. Jadi inilah yang dikias itu perlu dipakai. Kemudian kita harus pertajam subroh wa taksim. Subroh itu menjengkal. Taksim membagi-bagi. Apa maksudnya dalam konteks kias? Kalau la taqrabu zina, tak boleh melakukan zina. Bisa tak dibagi ilatnya lagi tu? Tak bisa. Itu subroh namanya. Tak ada lagi pembaginya. Ilat apa lagi mau dicari? Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. Apa lagi ilatnya? Tak ada.